Apakah mungkin nenek moyang bangsa Indonesia adalah orang-orang Atlantis yang hilang ribuan tahun lalu? Teori ini terdengar gila, bahkan seperti cerita fiksi. Namun, ada sejumlah peneliti dan penulis yang berani berspekulasi bahwa Atlantis bukan sekadar dongeng. Jangan kemana-mana, karena apa yang akan Anda dengarkan bisa mengubah cara pandang tentang siapa sebenarnya leluhur bangsa kita. Plato melainkan peradaban nyata yang akhirnya tenggelam di kawasan Asia Tenggara, termasuk wilayah Indonesia. Dalam karya tersebut, Atlantis digambarkan sebagai sebuah negeri luar biasa makmur, berteknologi maju, memiliki armada laut kuat, dengan kota-kota megah, sistem irigasi canggih, dan kekayaan alam yang melimpah. Atlantis disebut sangat kaya emas, perak, dan logam langka, menjadikannya pusat perdagangan dunia pada masanya. Dalam bukunya Atlantis, The Lost Continent Finally Found, Santos menegaskan bahwa Atlantis bukan berada di Atlantik, melainkan di Asia Tenggara, khususnya wilayah Nusantara. Baginya, deskripsi Plato justru lebih cocok jika diterapkan pada Indonesia modern dan sekitarnya. Namun, seiring waktu, bangsa Atlantis dikisahkan menjadi serakah dan tamak, menantang hukum moral, hingga akhirnya dihancurkan oleh bencana maha dahsyat, gempa bumi dan banjir besar yang menenggelamkan negeri mereka hanya dalam satu malam. Sistem pertanian Atlantis yang sangat canggih pun diyakini cocok dengan teknologi sawah berteras yang ditemukan di Pulau Jawa maupun Sumatera. Banyak arkeolog dan sejarawan profesional tetap bersikap skeptis, karena hingga kini belum ditemukan bukti fisik berupa reruntuhan kota megah di dasar laut Indonesia yang benar-benar mencocokkan kisah Plato. Misalnya dinding konsentris, istana besar, atau konstruksi monumental yang tenggelam. Laut Nusantara sangat luas, penuh lumpur vulkanik dan pergeseran lempeng, sehingga kemungkinan reruntuhan kota kuno masih terkubur jauh di bawah lapisan sedimen. Suku Dayak di Kalimantan misalnya punya cerita banjir besar yang menenggelamkan kampung-kampung leluhur mereka, lalu memaksa manusia berpindah ke dataran tinggi. Masyarakat Jawa menyimpan mitos tanah hilang akibat murka dewa. Sementara budaya Bugis Makassar juga punya kisah air bah yang menghancurkan kerajaan kuno. Teknologi pencarian dasar laut memang semakin canggih, tetapi tetap saja belum mampu menyisir semua wilayah potensial, terutama di jalur patahan aktif yang rawan longsor bawah laut. Dengan teknologi sonar, LiDAR, hingga drone bawah laut, pencarian terus dilakukan di kawasan-kawasan yang dulu termasuk daratan Sundalan. Harapannya, bila benar ada struktur megalitik atau konstruksi kota kuno, maka cepat atau lambat akan terdeteksi. Mereka juga mengingatkan bahwa catatan Plato bersifat alegoris, penuh simbol moral, sehingga terlalu berbahaya jika ditafsirkan 100% sebagai catatan sejarah harfiah. Meski beberapa ciri Atlantis cocok, kesamaan tidak otomatis berarti bukti. Cerita Plato tetap harus dibaca kritis, sebab banyak sisinya alegoris. Namun satu hal tak terbantahkan, teori ini telah menyulut rasa ingin tahu, memperkaya diskusi sejarah, dan membuat kita semakin semangat meneliti jejak nenek moyang bangsa Indonesia. Kita patut terus belajar, meneliti, dan menggali fakta-fakta sejarah Nusantara agar generasi mendatang tidak hanya terbuai mitos, tetapi juga paham akar budaya dan kejayaan leluhur yang nyata. Jawabannya sederhana, rasa kebanggaan. Setelah ratusan tahun terjajah dan sering diremehkan bangsa lain, muncul narasi bahwa Indonesia adalah pusat peradaban Atlantis yang hilang, terasa seperti kebanggaan luar biasa. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe agar kita bisa terus membahas kisah sejarah Nusantara yang penuh misteri dan inspirasi. Sampai jumpa di video berikutnya. Kita punya tradisi pelayaran Austronesia yang menakjubkan, teknologi persawahan kuno yang bertahan ribuan tahun, kerajaan maritim hebat seperti Sriwijaya dan Majapahit, dan budaya yang menyeberangi lautan hingga ke Afrika. Semua itu sudah cukup membuktikan
bahwa peradaban leluhur kita tak kalah megah dibanding dongeng Plato. Ketika sebuah teori mengaitkannya dengan Indonesia, sensasi dan dramatisasi yang muncul sangat mudah menyebar, terutama di era media sosial. Berbagai konten viral, diskusi publik, bahkan penelitian amatir pun terus bermunculan, menambah panjang daftar spekulasi tanpa ujung. Seolah kita ingin meyakinkan dunia bahwa nenek moyang kita bukan hanya pelaut tangguh, tetapi juga pewaris peradaban agung yang dikagumi para filsuf Yunani. Negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki ribuan pulau, kekayaan rempah, logam, hasil laut dan warisan sistem sawah yang terbukti sudah maju sejak ribuan tahun lalu. Para ahli antropologi menilainya sebagai bentuk cultural memory, yaitu ingatan budaya yang diwariskan turun-temurun. Memori kolektif ini seringkali mencatat bencana besar di masa lampau, yang kemudian dilebur menjadi legenda. Bukan tidak mungkin kisah air bah dan tanah tenggelam itu memang merujuk pada peristiwa banjir masif zaman es atau letusan gunung purba yang membuat sebagian daratan tenggelam, sesuai gambaran kehancuran Atlantis. Siapa tahu, suatu hari teknologi eksplorasi lautan benar-benar menemukan kota tenggelam yang megah dan menjungkir balikan semua catatan sejarah yang kita yakini selama ini. Selain itu, Indonesia terletak di wilayah rawan gempa bumi dan letusan gunung berapi, sebuah kondisi yang sangat cocok dengan kisah kehancuran Atlantis. Sekitar 20.000 tahun lalu, permukaan laut global jauh lebih rendah akibat pembekuan es di kutub. Daratan Indonesia Barat menyatu dengan semenanjung Malaysia hingga ke Asia Daratan, membentuk satu benua mini bernama Sunda Shelf atau paparan Sunda. Saat es mencair, permukaan laut naik cepat, menenggelamkan dataran rendah yang sekarang menjadi Laut Jawa, Selat Malaka dan sekitarnya. Proses inilah yang oleh sebagian peneliti dianggap menenggelamkan sebuah budaya besar, walaupun tidak ditemukan struktur kota besar seperti Atlantis di sana. Santos bahkan menyebut letusan Gunung Toba 74.000 tahun lalu sebagai kandidat peristiwa yang menenggelamkan Atlantis. Benarkah Indonesia adalah Atlantis yang hilang? Ataukah semua ini hanya teori kosong tanpa dasar? Pelaut Austronesia yang dipercaya leluhur bangsa Indonesia mampu menjelajahi Samudra Hindia hingga ke Madagaskar, Australia, bahkan Afrika Timur ribuan tahun silam. Bagi Santos, ini adalah bukti masyarakat kepulauan yang maju dan sanggup menguasai jalur laut internasional. Hari ini kita akan membedahnya secara mendalam dengan menelusuri data, mitos, teori arkeologi, dan keberanian untuk mempertanyakan sejarah resmi. Atlantis pertama kali muncul dalam literatur Yunani kuno melalui tulisan Plato sekitar 360 sebelum Masehi. Dalam bukunya Timaeus dan Critias, Plato menuliskan posisi Atlantis berada di luar pilar Hercules, yang secara klasik diartikan sebagai wilayah di luar Selat Gibraltar, gerbang Laut Mediterania ke Samudra Atlantik. Karena itu, banyak ilmuwan berabad-abad percaya Atlantis pasti berada di sekitar Samudra Atlantik, atau mungkin dekat Laut Mediterania. Berbagai ekspedisi telah mencoba mencarinya mulai dari dasar Atlantik, Kutub Utara, hingga Sahara. Namun tidak ada satupun bukti sahih yang benar-benar menegaskan lokasi Atlantis. Namun banyak pula yang menyebut Atlantis sekadar alegori, sebuah kisah rekaan untuk mengajarkan pesan moral tentang kesombongan manusia. Legenda ini begitu kuat mencengkeram imajinasi manusia selama ribuan tahun. Di tengah kebuntuan itu, muncul teori mengejutkan dari Profesor Aricio Nunes dos Santos, seorang ilmuwan nuklir asal Brasil. Santos menilai ciri Atlantis sebagai negeri kepulauan, kaya sumber daya, berbudaya maritim, memiliki sistem pertanian canggih, dan akhirnya hancur oleh bencana, cocok dengan Indonesia. Lebih jauh, Santos juga menyinggung kebudayaan maritim nenek moyang Nusantara yang sudah dikenal jauh sebelum zaman Sriwijaya atau Majapahit. Ciri-ciri Atlantis menurut Plato yang menyebut kanal-kanal air dan pelabuhan besar juga dianggap cocok dengan kondisi geografis Nusantara.
di mana banyak muara sungai besar yang sejak zaman prasejarah telah menjadi pusat perdagangan. Namun, tentu saja teori Santos ini tidak diterima begitu saja oleh semua kalangan. Walau begitu, para pendukung Santos berargumen bahwa eksplorasi bawah laut Indonesia belum optimal. Di sisi lain, legenda-legenda lokal di Indonesia juga sering menyinggung tentang daratan yang hilang atau tenggelam. Cerita rakyat semacam ini tersebar luas di berbagai penjuru Nusantara. Dari sisi ilmu geologi, fakta bahwa Asia Tenggara pernah menjadi daratan luas pada masa Pleistosen juga mendukung sebagian teori Atlantis Nusantara. Para peneliti kelautan masih terus berupaya menelusuri jejak-jejak di dasar Laut Nusantara. Lalu, mengapa begitu banyak orang Indonesia tertarik dengan teori ini? Selain itu, Atlantis adalah salah satu misteri terbesar sepanjang sejarah manusia. Lantas, benarkah Atlantis adalah Nusantara? Hingga kini, belum ada bukti arkeologis konkret yang menegaskannya. Tanpa perlu mengklaim sebagai Atlantis pun, sejarah Nusantara sudah luar biasa. Meski demikian, sah-sah saja kalau Anda ingin terus membayangkan bahwa Atlantis mungkin pernah ada di Nusantara. Hingga saat itu tiba, kisah Atlantis tetaplah menjadi campuran antara sejarah, legenda, harapan, dan kebanggaan nasional. Terima kasih sudah menonton video ini.